Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Zulfansyah. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas tugas 3, strategi dan media pembelajaran. Nah, bahasan dari dalam tugas ini adalah analisis konten pada mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak atau yang sering disebut MDPL. Pembelajar mata pembelajar MDPL ini menggambar dengan perangkat lunak adalah salah satu bidang ilmu utama yang dipelajari di dalam dunia teknik sipil. Bidang ilmu ini berisi tentang bagaimana mendata, menggambar, dan mendesain suatu bangunan. Pada sekolah menengah kejuruan atau SMK, kompetensi keahlian teknik gambar bangunan atau TGB, mata pelajaran gambar dengan perangkat lunak merupakan teori dan pengetahuan yang sifatnya pengantar bagi siswa untuk memahami tentang pengetahuan menggambar bangunan baik secara manual maupun dengan perangkat lunak AutoCAD. Nah, AutoCAD adalah suatu perangkat lunak program aplikasi untuk merancang bangunan berbasis CAD atau Computer Aided Design. Istilah AutoCAD berasal dari kata auto dan CAD yang merupakan kepanjangan dari Computer Aided Design atau merancang dengan bantuan komputer atau Computer Aided Drawing, disebut Indonesia juga menggambar dengan bantuan komputer. Nah, program AutoCAD dapat digunakan dalam suatu bidang kerja terutama pada bidang perencanaan dan memerlukan keterampilan khusus pengetahuan gambar kerja, sehingga keterampilan AutoCAD penting untuk lulusan pendidikan bangunan. Nah, menggambar dengan perangkat lunak atau menggambar dengan perangkat lunak, kompetensi dasar yang diharapkan tercapai oleh peserta didik adalah peserta didik memahami mulai dari pengalaman software AutoCAD, mengatur tata letak gambar dengan model sketch, proses penggambaran kerja 2D dengan proses pencetakan gambar kerja menggunakan program AutoCAD. AutoCAD memiliki banyak keunggulan dibanding dengan menggambar manual. Menggunakan program AutoCAD, gambar dapat diubah dengan presisi dan dengan waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan gambar manual. Nah, pada mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak, kemampuan teknologi informasi, komunikasi, siswa sangat diharapkan karena mata pelajaran ini menggunakan perangkat pembelajaran yaitu media komputer. Kemampuan menggunakan software ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan yang didapat siswa. Hal lain dalam mata pelajaran ini, hard skill dan soft skill tentu saling berkaitan. Seperti halnya hard skill. Hard skill kemampuan penguasaan teknologi, pengoperasian komputer, dan soft skill dari hasil kemampuan pengoperasian komputer bisa menghasilkan tugas gambar menggunakan software komputer dengan mudah. Dari cara pengoperasian perangkat komputer yang dilakukan siswa tentu menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan karena keberhasilan seorang siswa dalam mempelajari menggambar dengan perangkat lunak ditandai dengan dapat menerimanya siswa dengan materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya model pembelajaran MDPL. Guru yang menjadi aktor utama dalam memperoleh pembelajaran khususnya dalam pendidikan kejuruan, yakni pembelajaran praktik. Idenya harus menguasai metode mengajar praktik yang benar. Karena pembelajaran praktik memiliki karakteristik tersendiri,
yang tidak dapat disamakan dengan pembelajaran teori di kelas. Model PBJL ini merupakan model kecocokan terhadap pembelajaran inovasi dalam bidang keteknikan. Karakteristik model pembelajaran PBJL ini yaitu dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa sehingga lebih kreatif, terampil, dan memiliki kemampuan bekerja sama. Menurut para ahli, menyatakan bahwa model PBJL yakni model pembelajaran inovasi yang fokus pada siswa, serta guru selalu berfasilitator serta motivator siswa mendapatkan peluang untuk belajar secara otonom dan mendesain belajarnya. Tugas berbasis proyek tersebut menjadi daya tarik yang dapat meningkatkan kemampuan, motivasi belajar, dan kreativitas peserta didik karena mengajak peserta didik untuk membuat produk yang nyata. Pembelajaran project-based learning di dalam kelas dapat dioptimalkan dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Pada era modern sekarang ini, dunia pendidikan banyak memanfaatkan informasi, teknologi, atau IT dalam segala aspek tindakan kecuali pada aspek pembelajaran di kelas. Salah satu pemanfaatan IT adalah pemanfaatan komputer. Nah, berikutnya strategi pembelajaran MDPL. Project based learning ini memberikan pengalaman belajar yang detail, rinci, menantang, dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan target terselesaikannya proyek yang menghasilkan sebuah produk dan karya peserta didik memuaskan. Kecakapan siswa menerapkan pengetahuan akademik atau teoritik ke dalam praktik mengungkapkan ide secara jelas, menciptakan produk yang berkualitas atau bernilai, dan mengonstruksi tugas secara jelas, mendukung perangkat yang paling tinggi dalam arti sebuah konfigurasi. Model pembelajaran berbasis proyek menentukan keterampilan tersebut secara standar menjadi tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pendidikan vokasi adalah salah satu bentuk pendidikan tinggi yang jenjang pendidikannya ada di tingkatan sekolah, politeknik, institusi, dan universitas. Pendidikan vokasi juga memiliki visi mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja dan mampu menghadapi perubahan di masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan vokasi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pendidikan umum, terutama dalam menghasilkan lulusan yang berprofesional dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang tinggi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.